Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang paling membakar otak, waktu. Einstein, salah satu fisikawan top abad terakhir, mengatakan sepenggal kalimat yang tak terduga. Dia mengatakan bahwa mereka yang percaya pada fisika tahu bahwasannya perbedaan antara masa lalu, sekarang, dan masa depan hanyalah ilusi. Pernyataannya ini sekilas terdengar membingungkan. Jika maknanya diterjemahkan secara kasar, adalah bahwa waktu adalah ilusi. Apa? Ilusi? Kita biasanya bangun sekitar jam 7.00 setiap pagi, kemudian sarapan sekitar jam 8.00, lalu segera berangkat ke kantor untuk memulai lagi aktivitas sehari-hari yang membosankan. Periksa email untuk melihat instruksi dari atasan. Jika Anda seorang programmer, Anda pun mulai menulis kode atau skrip dalam bahasa pemrograman, mencari bug atau kesalahan yang terjadi pada perangkat komputer atau mobile yang disebabkan oleh perangkat lunak atau perangkat keras yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya sehingga menyebabkan error. Lalu menulis kode lagi atau mengadakan rapat yang menjemukan. Bagi yang sudah berkeluarga, di mana setelah susah payah berkutat sepanjang hari dengan berbagai aktivitas yang monoton, hingga akhirnya pulang kerja dan melihat wajah cabi anak Anda, hidangan makanan malam yang disiapkan oleh istri Anda, atau sambutan si manja husky anjing jika Anda pecinta hewan, Anda pun seketika merasa bahwa kerja keras hari ini sepadan. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun bergeser hingga pensiun, lalu Anda bilang semua itu adalah ilusi. Anda bercanda ya? Oleh karena itu, meski dalam seabad terakhir ini, orang-orang menghormati Einstein sebagai tokoh besar, namun tidak banyak orang yang menganggap serius sepenggal kalimatnya ini. Waktu adalah ilusi. Di abad ke-21 ini, sebuah laboratorium fisika di Jerman mengadakan suatu eksperimen khusus. Peneliti menggunakan 2 jam untuk perbandingan. Namun jamnya tidak seperti ini, juga tidak seperti ini, tetapi seperti ini, yaitu 2 ion litium. Peneliti mengatur ion litium stasioner sebagai jam nomor 1, kemudian menempatkan ion litium lainnya, yaitu jam nomor 2 pada akselerator partikel untuk mempercepatnya hingga sepertiga kecepatan cahaya. Bagaimana cara kerja jam ini? Ada elektron dalam ion litium, dan elektron akan melompat di antara orbit energi yang berbeda, yaitu melompat bolak-balik pada orbit yang tidak sama. Setiap lompatan dihitung sebagai 1 detik, satuan waktu dari detik elektronik. Kemudian peneliti mulai mengukur jumlah transisi orbital elektron di 2 jam tersebut, dan hasilnya ditemukan. Elektron di dalam ion litium stasioner pada jam nomor 1 bergerak lebih cepat daripada jam nomor 2. Jelas-jelas ionnya sama, tapi mengapa kecepatan transisi elektron tidak sama? Percobaan ini dilakukan selama 15 tahun. Pada akhirnya, tim peneliti sampai pada kesimpulan, eksperimen ini membuktikan kepada Einstein dalam artikelnya yang terkenal di dunia itu, bahwa waktu objek berbeda pada kecepatan bergerak yang berbeda. Semakin cepat laju kecepatannya, semakin lambat waktunya. Karena ada eksperimen yang membuktikan bahwa teori relativitas Einstein itu benar, maka wajar jika sebagian orang menganggap waktu adalah ilusi ketika Einstein mengatakan hal itu 1 abad lalu. Lalu bagaimana memahaminya? Benarkah demikian? Alan Johnston, seorang wartawan Britania Raya yang bekerja untuk stasiun televisi BBC, merasa bahwa pandangan Einstein itu tepat sekali. Karena Alan sendiri pernah mengalaminya secara langsung. Alan pernah disandra di jalur Gaza yang dikuasai militan Palestina. Alan berada di sel gelap pada saat itu. Karena tidak ada arloji atau pena dan kertas, satu-satunya cara Alan mengetahui waktu adalah dengan melihat intensitas cahaya dan bayangan di dinding melalui tirai, dan mendengarkan suara di luar jendela, karena para prajurit di luar jendela umumnya sholat 5 waktu. Meskipun ada petunjuk waktu ini, namun Alan dengan cepat tidak tahu lagi hari dan tanggal berapa. Dia mulai depresi, merasa sehari bagaikan setahun lamanya.
Dia seakan merasa dikurung selama beberapa tahun. Dia tidak tahu apakah dia akan bisa keluar dari sel itu hidup-hidup, tetapi sebenarnya dia hanya dikurung selama 4 bulan. Alan menuturkan suasana di penjara ketika itu. Dia tiba-tiba merasa bahwa waktu adalah kehidupan. Seperti lautan luas, Anda harus berusaha melewatinya. Jadi dia pikir waktu memang ilusi. Psikolog di Universitas Stanford, David Eagleman juga ingin membuktikan hal ini. Dia menemukan bahwa beberapa obat antipsikotik dapat menyebabkan sekresi dopamin tubuh menurun, dan orang yang menggunakan obat tersebut mengklaim merasa waktu menjadi lambat. Eagleman kemudian bertanya-tanya, apakah ini penyebab halusinasi? Jadi dia pun merancang eksperimen yang sangat berani. Dia meminta eksperimen terjatuh telentang dari menara setinggi 30 meter. Tentu saja ada jaring pengaman di bawah. Ini adalah eksperimen profesional, harap jangan ditiru. Di tangan para eksperimenter ada sebuah layar kecil yang dapat menampilkan angka. Tetapi angka di layar berkedip begitu cepat, sehingga mata manusia sama sekali tidak dapat melihatnya dengan jelas. Ide Eagleman adalah ketika seseorang dalam keadaan panik, sekresi dopamin tubuh akan berhenti, maka waktu akan terasa menjadi lambat. Jadi, jika memang waktu menjadi lambat, seharusnya dapat melihat dengan jelas angka di layar. Hasilnya para peserta memang merasakan waktu menjadi lambat, karena mereka merasa waktu jatuhnya sekitar 5 detik. Namun kenyataannya hanya 2-3 detik, tapi tetap saja tidak ada yang bisa melihat angkanya dengan jelas. Eksperimen Eagleman menunjukkan bahwa kecepatan pemrosesan informasi visual otak manusia tidak berubah selama proses jatuh ke bawah. Orang-orang merasa waktu melambat karena emosinya yang menciptakan halusinasi seperti yang dialami reporter Ellen yang malang. Mereka merasa 4 bulan terasa sangat panjang seperti seumur hidup. Ilusi adalah efek dari indera manusia, dan persepsi waktu juga merupakan perasaan manusia. Perasaan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat kecepatan gerakan massa benda yang disebutkan di atas. Ini bisa merupakan perasaan waktu subjektif yang diciptakan oleh emosi dan efek endokrin Anda. Mungkin ada perbedaan besar antar individu. Jadi sebenarnya ada 2 konsep di sini. Pertama, waktu subjektif dan yang lainnya adalah waktu objektif. Masuk akal bahwa waktu subjektif ini adalah ilusi dalam arti negatif. Artinya waktu itu tidak nyata. Waktu hanyalah suatu produk fungsi-fungsi kesadaran dan atau imajinasi kita. Tetapi apakah waktu objektif itu adalah ilusi? Waktu adalah ilusi. Alam semesta blok tanpa selang waktu. Kita kembali sejenak ke tahun 2019. Dr. Christy Mellor, yang merupakan Direktur Gabungan untuk Pusat Waktu di Universitas Sydney, mengemukakan interpretasinya. Dia mengatakan bahwa alasan Einstein mengatakan waktu adalah ilusi karena Einstein menganggap alam semesta sebagai blok. Dan di blok alam semesta ini, masa lalu, sekarang, dan masa depan hanya berupa kepingan. Sekeping adalah titik waktu. Kepingan-kepingan ini terhubung menjadi kepingan besar yang merupakan sebuah blok bangunan besar. Model blok di alam semesta ini, waktu adalah stasioner, tidak bergerak. Jadi waktu adalah ilusi karena semuanya sudah digariskan dalam model ini. Sampai di sini, mungkin sudah jelas bagi kita bahwa pernyataan Einstein waktu adalah ilusi dan pemahaman banyak orang sebenarnya adalah 2 hal yang berbeda. Tetapi jika sedang membicarakannya, mereka pun menjadi bingung. Apa yang dikatakan Einstein tentang waktu sebagai ilusi itu didukung oleh hukum fisika di baliknya. Ini bukan sepenuhnya perasaan subjektif Anda sendiri terhadap waktu psikologis. Tidak sepenuhnya disebabkan oleh emosi dan endokrin Anda. Ini adalah 2 hal yang tidak dapat disamakan. Waktu adalah ilusi. Makna lain dari kalimat ini adalah pemahaman waktu dalam skala kosmik, bukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, pengalaman visual kita adalah bahwa permukaan itu datar. Itu karena dalam dimensi tempat kita hidup, informasi yang dapat diperoleh indera kita, informasi yang kita proses, membuat Anda tidak dapat merasakan permukaan tanah. Ia sebenarnya adalah sebuah permukaan melengkung, jadi itu adalah ilusi.
Tetapi ilusi ini sama sekali bukan berarti bahwa indera Anda salah atau kesan salah dari Anda sendiri ketika berada dalam emosi yang ekstrim dan ketidakseimbangan endokrin. Bukan demikian maksudnya. Indera Anda bekerja dengan benar, didukung oleh hukum dunia fisika. Output yang diberikan kepada Anda juga merupakan hasil yang benar. Jadi bagi teman-teman yang berbaring di tempat tidur sambil menyaksikan video mata ketiga ini, permukaan itu datar. Ya, benar. Ini adalah ilusi yang benar, tetapi di dimensi lain. Informasi yang ditangkap indera Anda pada 10 km di atas permukaan itu berbeda, sehingga tentu ada persepsi lain. Jadi di sini menjelaskan masalah filosofis yang membakar otak, yaitu fakta dan ilusi, yang tidak ada hubungannya antara benar dan salah. Kemungkinan besar keduanya benar, hanya saja dimensi kognitif yang tidak sama. Persepsi dan penilaian dimensi rendah adalah halusinasi setelah peningkatan dimensi. Jadi dikatakan bahwa permukaan itu datar adalah ilusi. Ini adalah pemahaman terhadap permukaan datar dalam skala kosmik. Jadi peningkatan dimensi itu sangat penting. Jadi perihal tentang waktu sebagai ilusi juga harus dilihat dengan persepsi seperti itu. Kita kembali ke model alam semesta blok. Masih banyak fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Seperti misalnya ketidakpastian dunia kuantum dan hukum kausalitas dalam fisika. Jadi masing-masing individu tetap bersikukuh dengan pendapat mereka sendiri terkait waktu adalah ilusi. Evolving Block Universe, pengembangan alam semesta blok dengan aliran waktu. Dr. George Francis Ryan Ellis dari Universitas Cape Town di Afrika Selatan pun terusik dengan menantang teori alam semesta blok ini. Dia mengusulkan model alam semesta lain yang disebut Evolving Block Universe, model pengembangan alam semesta. Dia mengatakan bahwa meskipun alam semesta berupa blok, tapi setiap bagian yang membentuk alam semesta itu fleksibel. Bagaimana memahami teorinya ini? Dari teorinya ini, waktu bukanlah ilusi. Waktu itu nyata karena ia dapat mengalir, dan karena bisa mengalir, jadi tidak statis, akan ada peragangan dan kemungkinan akan berubah. Jadi menurut teori ini, fatalisme itu eksis. Kehendak bebas manusia memang memiliki peluang untuk mengubah masa depan, karena tidak ada kepastian di masa depan. Singkatnya, inti dari model ini adalah waktu dalam kondisi bergerak, dan masa depan masih merupakan probabilitas. Meskipun probabilitasnya tinggi, tetapi tidak pasti. Memang topik tentang waktu sangat menguras pikiran. Di sini mata ketiga hanya mencoba menjelaskan berbagai model dalam bahasa yang paling ringkas. Model waktu filsuf. Takdir adalah topik abadi bagi umat manusia, dan orang-orang cerdas sangat tertarik perihal ini. Seorang filsuf Inggris juga ikut serta dalam diskusi. Namanya John William Dunn. Dia pernah mengalami beberapa precognitive dream, yakni sebuah mimpi yang terjadi dalam kehidupan nyata beberapa saat setelah mimpi yang dialami. Dengan kata lain, bagi sebagian orang, mungkin dianggap mimpi psikis atau bahkan dipercayai sebagai gambaran mimpi masa depan. Mimpinya itu menjadi kenyataan dalam kehidupan nyata. Mimpi semacam ini membuatnya bingung. Jadi untuk menjelaskan fenomena ini, dia mencetuskan teori ruang waktu yang sangat menarik yang disebut The Serial Universe. Menurut teorinya, bahwa waktu berbeda dalam dimensi yang tidak sama. Misalnya dalam sistem ruang waktu yang dimiliki manusia adalah entitas spiritual, sedangkan fisik di bumi lebih seperti avatar, adalah pembawa entitas spiritual. Di ruang dimensi tertinggi dari diri manusia, kesadaran spiritual manusia juga disebut Ultimate Watcher, yang merupakan jiwa tertinggi kita sendiri. Seperti apa model penjelasan ini? Sebagaimana yang dikatakan Taoisme, kehidupan terakhir seseorang disebut Yuan Shen atau Primordial Spirit. Tingkat berikutnya disebut Han dalam bahasa Mandarin atau roh atau sukma, yang juga merupakan tubuh spiritual. Tingkat berikutnya disebut Po atau aura spiritual, dan tingkat terakhir adalah tubuh fisik. Menurut Dan,
bahwa ada waktu absolut di alam semesta yang hidup berdampingan dengan jiwa tertinggi kita. Waktu ini selalu berlalu tanpa pengaruh waktu di ruang dimensi lain. Nah, sekarang semua bentuk teori yang membakar otak tentang waktu sudah tersusun. Sebenarnya baik itu alam semesta blok, evolving block universe atau pengembangan alam semesta blok atau the serial universe, mereka telah lama ada dalam kebijaksanaan kuno umat manusia. Kognisi waktu dari kebijaksanaan kuno. Sebelumnya mata ketiga pernah membahas tentang catatan akasik. Catatan ini merupakan database universe yang ada dalam dimensi tertentu. Informasi tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan dari semua kehidupan ada di sana. Selama Anda mampu memasuki basis data ini, Anda dapat mengetahui kondisi semua kehidupan kapan saja. Akasik ini seperti model alam semesta bloknya Einstein. Di dalamnya semuanya dalam keadaan statik, tidak ada perjalanan waktu. Masa lalu, sekarang, dan masa depan hidup berdampingan secara bersamaan. Dalam agama Buddha, ada semacam kekuatan gaib yang disebut Pubu Nivasanusati yang dapat melihat masa depan dan masa lalu seseorang, atau setara dengan hak akses dengan merujuk pada catatan akasik. Jadi apakah ini representasi dari model alam semesta blok? Semuanya sudah dipastikan ada di sana. Selama Anda mendapatkan izin dan mengetahui nomor file, Anda dapat membaca file tersebut. Jadi apakah ini satu-satunya model kosmik? Tidak dalam agama Buddha. Kisah tentang Buddhis juga memberitahu orang-orang untuk menanam benih kebaikan untuk mendapatkan karma atau balasan yang baik juga. Ini membuktikan bahwa kehendak bebas seseorang memang bisa mengubah masa depan sampai pada batas tertentu, bisa menghindari bencana. Ini sesuai dengan hipotesis Ellis tentang evolving block universe, dan agama-agama barat memberitahu orang-orang bahwa manusia memiliki jiwa yang tidak berkesudahan. Sementara itu, teori the serial universe dan tampaknya seperti turunan dari kognisi ini. Kebijaksanaan kuno ini adalah kognisi yang diperoleh dari kultivasi orang dahulu dalam proses menjelajahi asal-usul kehidupan. Pepatah Tiongkok kuno mengatakan bahwa waktu tidak menunggu seseorang, bumi akan menua, dan alam semesta juga akan menua. Inilah siklus sebab akibat dalam kepercayaan Buddha. Menurut Buddha, bahwa dunia yang kita tinggali ini tidaklah konstan. Artinya alam semesta itu tidak kekal, bumi juga tidak bisa abadi, dan segala sesuatu di bumi juga tidak bisa abadi. Segala sesuatu di alam semesta akan menjalani 4 tahapan, yaitu lahir, tua, sakit, dan mati. Pemahaman sederhananya adalah bahwa segala sesuatunya akan menjalani proses kelahiran, berkembang hingga akhirnya mati. Ketika kita mengamati perubahan 4 musim, akan ditemukan bahwa segala sesuatu berjalan mengikuti siklus ini dan terus berubah. Jadi, apakah waktu yang berlalu itu adalah ilusi atau bukan? Apakah ada waktu absolut di alam semesta? Bagaimana pendapat teman-teman tentang waktu yang membakar otak ini jika direnungkan? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.